Assalamualaikum anak-anak ustazah. Pagi ini kita masuk pembelajaran 8 tentang mari berperilaku terpuji. Yang pertama yang akan kita bahas tentang sifat rendah hati. Yang kedua yang akan kita bahas tentang sifat hemat. Yang pertama yang akan kita bahas tentang sifat rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arab adalah tawadu, yaitu orang yang menghargai orang lain. Ia berkata dengan lemah lembut dan mudah memaafkan orang lain. Lawan dari sifat rendah hati adalah tinggi hati, sombong, atau congkak. Rendah hati merupakan sifat terpuji. Sifat rendah hati dikenal juga dengan istilah tawadu. Nah, Ananda, sikap rendah hati adalah sikap atau perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena mempunyai kekurangan. Sikap rendah diri harus dihindari, sedangkan sikap rendah hati harus dibiasakan. Sikap rendah hati yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau menambal sendiri pakaiannya yang sobek, mengesor sendiri sepatu dan sandalnya yang rusak. Beliau pun tidak segan-segan mengerjakan pekerjaan rumah tangga lainnya yang masih sempat beliau kerjakan. Jika ada undangan, baik dari orang kaya, fakir miskin, atau hamba sahaya, selalu dipenuhinya. Begitulah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai rendah hati. Sehingga ketika orang baru pertama kali berjumpa dengan beliau akan merasa kagum dan segan. Terlebih dengan orang yang telah lama bergaul dengan beliau akan mencintainya. Manfaat bersikap rendah hati. Nah, Ananda, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mencontoh sifat rendah hati beliau. Kepada teman-teman, kita harus rendah hati dan tidak boleh sombong. Orang yang rendah hati akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama, dihormati oleh semua orang dimanapun ia berada. Yang kedua, dicintai oleh keluarga, kerabat, maupun sahabat. Yang ketiga, termasuk di antaranya ciri orang bertakwa. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dan mendapatkan tempat yang luhur di akhirat nanti. Nah, Ananda, yang akan kita bahas yang kedua ini tentang bersikap hemat. Hemat artinya berhati-hati dalam menggunakan uang, barang, dan lain sebagainya. Untuk hemat dalam segala hal, misalnya hemat air, hemat energi, hemat kertas, dan lainnya. Sebaliknya, orang yang tidak hemat adalah orang yang boros. Boros merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan tidak pantas untuk dicontoh. Berperilaku hemat dapat dilihat melalui beberapa ciri, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, berhati-hati saat berbelanja. Orang yang hemat tidak akan menuruti hawa nafsunya saat berbelanja. Tidak semua barang yang ia inginkan lantas dibeli. Jika barang itu sangat penting, barulah dibeli. Tetapi jika barang itu kurang mendesak, dibutuhkan, maka ia akan menunda membelinya sampai ia benar-benar membutuhkannya. Yang kedua, gemar menabung. Ananda, orang yang hemat biasanya pandai menabung. Uang yang dimilikinya tidak digunakannya untuk keperluannya yang tidak penting.
Uang itu ditabung untuk suatu saat jika diperlukan biaya yang banyak. Misalnya seperti untuk membeli alat-alat keperluan sekolah atau keperluan lainnya. Nah, Ananda, hendaklah membiasakan diri rajin menabung, karena menabung itu adalah pangkal kaya. Nah, jadi jika mau kaya, ayolah kita bersama-sama Ananda, mulai sekarang kita rajinlah menabung. Yang ketiga, hemat air. Air adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat berharga. Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Begitu juga tumbuhan dan hewan. Air kita gunakan untuk mandi, minum, memasak, dan berwudu. Oleh karena itu, kita harus selalu hemat air dan tidak boleh boros menggunakannya. Gunakan air secukupnya. Tutup keran air jika sudah tidak diperlukan lagi ya Ananda. Alhamdulillah pembelajaran kita di pagi hari ini sudah selesai ya Ananda. Kita berjumpa lagi minggu depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.